Habea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diguncang gempa magnitudo 4,8, warga Ambon panik dan berhamburan keluar gedung. Banjir membawa bongkahan kayu serta lumpur di tengah jalan, lalu lintas di Ternate lumpuh. Guru favoritnya dimutasi ke sekolah lain, ratusan siswa SMA di Seram bagian Barat memprotes pihak sekolah. Ya, tangga darurat. Gempa tektonik magnitudo 4,8 mengguncang kota Ambon Sabtu sore. Getaran gempa yang kuat membuat panik warga di pusat kota. Warga berhamburan keluar bangunan dan menuju lantai dasar hingga keluar halaman gedung dan hotel. Kepanikan warga kota Ambon saat gempa terjadi ini sempat rekam salah satu warga dan disebarkan melalui media sosial. Selain di gedung, kepanikan warga juga terjadi di kawasan pertokoan di Jalan Samratulangi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Warga berhamburan keluar gedung lantaran gentaran gempa cukup kuat terasa dan khawatir bangunan ambruk. Warga panik lantaran juga terjadi gempa susulan. Pak, tadi gempa rasa kuat kita gimana? Ya lumayan. Lumayan nih? Ya. Orang keluar yang tinggal di atas itu. Keluar ya? Banyak ya? Banyak yang keluar tadi? Rokoin sampai ke Pepingapan, keluar sama. Keluar ya? Iya. Kuat juga. Lalu Bapak panik juga? Woi, panik lah. Iya. Saya juga lari-lari, takut juga saya. Iya. Ya, tangga darurat. Berdasarkan data dari Stasiun Geofisika Kelas 1 Ambon, epicentrum gempa yang terjadi pada pukul 15.54 waktu Indonesia Timur berada di kedalaman 10 km bawah laut atau 37 km barat Ambon serta 43 km selatan Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat. Gempa yang dirasakan 3-4 mm ini tidak mengakibatkan kerusakan serta tidak berpotensi tsunami. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Banjir akibat hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Jumat sore hingga malam mengakibatkan akses jalan antara Kelurahan Taduma dan Togavo tertutup. Aktivitas warga di Kecamatan Ternate Barat dan Pulau Ternate juga lumpuh total setelah jalan utama penghubung antar Kelurahan Taduma dan Togavo tertutup material banjir berupa batu, lumpur, pasir, hingga batang pohon besar yang terbawa arus banjir deras. Jadi ini kan berawal dari hujan kemarin sekitar 3:30, hujan nila. Kemudian hujan itu kan ada dia punya banjirnya, kemungkinan besar itu ada longsor atau apa di sebelah gunung sana. Jadi dia bawa material. Ini terekam. Jadi apa? Karena tertutupnya berangka ini kan tertutup. Tertutup karena material tertutup berangka, akhirnya air itu dia meluap, bawa material, terus dia meluap di kanan jalan, tidak bisa lewat dengan ini kendaraan itu. Tapi ini jauh dari pemukiman masyarakat? Ini ya sekitar 200 meter ke kampung. Pemerintah daerah diminta segera menyingkirkan material banjir agar aktivitas masyarakat kembali normal. Iki, Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate. Lokasi banjir di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, mulai dibersihkan petugas. Pembersihan dilakukan agar aktivitas warga serta lalu lintas di lokasi ini kembali lancar.
Dengan mengerahkan satu buah alat berat dibantu warga, material longsor berupa batu, lumpur hingga batang pohon disingkirkan dari badan jalan. Dari balai jalan, kemudian BWS, saya minta ke PU, kemudian tambah dengan BPD untuk segera pangan. Dan hari ini kita sudah saksikan sendiri, sejak kemarin sebagian besar luapan air tersebut membawa material yang menutup hampir kurang lebih 150 meter badan jalan. Nah, oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih khusus kepada teman-teman dari balai jalan. Alhamdulillah, penanganan bersama secara cepat pada hari ini, dan sebagian besar material sudah dibersihkan. Kita masih menunggu untuk penyelesaian dengan BWS untuk mobilisasi peralatan mengangkat material besar ini, karena dia sudah menutup seluruh daerah das. Sebelumnya banjir deras melanda kawasan Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate Jumat sore hingga malam. Banjir mengakibatkan akses jalan antara Kelurahan Taduma dan Togavo tertutup material banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut sebab lokasi banjir jauh dari permukiman. Meski begitu, warga yang tinggal di lokasi rawan bencana diminta waspada dampak cuaca buruk guna terhindari dari bencana. Iki, Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate. Mana yang kecil kebal? Pasca amblas diterjang banjir sebulan yang lalu lintas dari dan menuju Negeri Wakal Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah belum juga lancar karena jembatan baru belum ada. Agar lalu lintas kembali lancar, puluhan warga Negeri Wakal membangun jembatan darurat di lokasi ini. Dengan swadaya rakyat, jembatan darurat sepanjang 45 meter ini dikerjakan menggunakan material berupa balok, papan, dan batang kelapa. Harapannya dengan jembatan kayu darurat ini dapat membantu aktivitas warga dari dan menuju Negeri Wakal, Maluku Tengah. Pengerjaan jembatan darurat ini sangat diapresiasi warga untuk mencegah kecelakaan saat melewati jembatan darurat besi yang kini ambles dan miring. Baru-baru ini 2 pengendara motor terjatuh hingga kritis di lokasi. Katong sing melibatkan pemerintah. Ini kan secara masyarakat katong gotong royong untuk katong punya aktivitas pulang pergi dari kota Ambon ke Wakal atau sebaliknya dari Wakal ke Kota Ambon. Iya. Ini juga kan antisipasi juga nih Pak. Ini antisipasi untuk kebutuhan masyarakat. Ya, mudah-mudahan ada perhatian dari pihak-pihak yang punya wewenang sini ya. Yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat pengguna jalan, aktivitas jalan Wakal Jaya. Kita selaku masyarakat membutuhkan perhatian khusus ya dari pemerintah untuk segera melakukan jembatan ini dengan cepat. Karena dengan adanya jembatan ini kita dari pokoknya pesisir Lehitu ya. Lehitu ya terutama kita dari Negeri 5 ke Wakal membutuhkan waktu yang cepat, makanya daripada kita melintasi daerah Lehitu lewat Talaga Kodok jauh ya. Artinya agak jauh. Pemerintah diminta membangun jembatan permanen di perbatasan Negeri Wakal ini agar aktivitas warga kembali lancar. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah.